kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana ada, dan bahkan juga kita boleh merasakan pertolongan Tuhan sampai dengan di tahun baru ini. Dan inilah bulan terakhir, minggu terakhir di tahun yang baru, bulan Januari ini. Selanjutnya kita akan memasuki bulan Februari. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kita semua. Sebelum kita sampai kepada firman Tuhan, saya akan menyapa setiap kesaksian tadi yang boleh hadir di depan, kepada keluarga Bapak Siahan, Ibu Guru Pasaribu yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita. Kuatkan dan teguhkanlah iman di dalam Tuhan, sebab Tuhan itulah jadi Bapa di tengah-tengah keluarga kita yang sangat dekat dan sangat dekat kepada kita. Karena itu diteguhkan dan dikuatkanlah iman ibu dan bapak dalam membangun keluarga, sekaligus juga memenuhi kehidupan. Kemudian kepada keluarga Bapak Raja Guguk, Ibu Buru Hotang yang menyatakan diri akan bergabung dengan kita, selamat datang di gereja kita, di pelayanan kita. Tuhan memberkati keluarga saudara. Kami senang bersama dengan saudara, karena itu kita satu keluarga yang saling mendoakan, saling menguatkan. Maka diberkati Tuhanlah keluarga Bapak Ibu semuanya, beserta dengan anak-anak. Kesaksian anak kami si Desi yang telah diutarakan begitu panjang di tengah-tengah kita, ini adalah bagian refleksi bagi semua kaum pemuda. Ingatlah, bagaimanapun orang tua kita itu adalah orang tua kita. Mau cerewet orang tua kita, itulah orang tua kita. Orang tua tidak bisa digantikan. Karena itu, maka setiap anak-anak senantiasa harus merendahkan diri di hadapan orang tua, sama dengan Tuhan. Karena orang tua itulah Tuhan yang kalian lihat di dunia ini. Maka ingatlah titah yang kelima itu. Jangan pernah lupakan itu. Karena itu, kepada anak kami Desi, percayalah, Tuhan akan menguatkanmu dan Tuhan akan meneguhkanmu serta memberkatimu. Yang keempat, Bapak Simbolon. Sungguh kami sangat terharu kepada Amak, begitu hadir di dalam persekutuan kita dengan senang. Walaupun memang harus kembali ke kampung dengan situasi yang sedemikian, saya dipasu-pasu Tuhan amang di hutan, nang orang tua Taipei, saya sehat mai, jangan dong naso tarpatupa di Batam, dan stroke pebodo sehat, martangiak kita tu Tuhan. Asal pamalu inatai jalabui ma sehat-sehat kamu sudah di hutan, padangan tiga kamu berangkat setong-tongan di dua tong tuhatai ma pantongan di hamuma. Demikian sambutan kami tentang kesaksian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah kita, yaitu Kristus Yesus, yang menghantarkan kita dari tahun 2022 itu sampai dengan di tahun 2023 ini. Dan kita percaya penuh dengan harapan, di tahun 2023 ini sampai dengan akhir tahun, Dia ada bersama dengan kita. Dia ada memeliharakan kita. Dia ada menguatkan dan meneguhkan kita. Karena itu, kita harus senantiasa memperbaharui hati kita. Kita harus memperbaharui hidup kita di dalam Tuhan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan yang kami ambil dari 2 Korintus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwasanya siapa saja yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru.
Ada apa dengan ciptaan baru itu? Dia hidupnya baru, hatinya baru, dan tidak ada di sana yang usang. Karena itu setiap yang baru disukai orang, setiap yang baru disenangi orang. Tas baru, pakaian baru disenangi orang, berkat yang baru disenangi orang, harapan yang baru disenangi orang. Karena itu, dari firman Tuhan yang kita dengarkan ini ada seruan yang mengatakan, siapa saja yang ada di dalam Kristus itu adalah ciptaan baru. Karena itu kita harus masuk ke dalam Kristus. Dikatakan oleh firman Tuhan, apabila kamu ada di dalam aku dan kamu ada di dalam aku, mintalah. Yang intinya tidak bisa masuk ke dalam Kristus itu yang usang. Tidak bisa masuk ke dalam Kristus itu yang buruk. Adalah yang baru. Berhati baru, berhati baik. Bersikap baru, bersikap baik. Dan bahkan hal-hal yang baru selalu ada di dalam kehidupannya. Semua orang dalam perjalanan hidupnya selalu menginginkan hal-hal yang baru tadi. Siapapun kita. Tuhan pun sedemikian. Dia menginginkan puji-pujian yang baru. Dalam pengertian adalah tidak ada waktu tanpa pujian kepada Tuhan. Lalu ada yang bertanya, kapan lagi bekerja, Mang? Kalau tidak ada waktu tanpa puji-pujian kepada Tuhan. Maka dikatakan orang labora, berdoa dan bekerja. Di dalam pekerjaan itu juga ada relasi kepada Tuhan. Dalam kesibukan itu juga ada relasi kepada Tuhan. Sehingga tidak putus-putusnya hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada kesempatan yang lain yang memasuki hati kita. Di tahun yang baru ini mengisyaratkan kita kepada sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bukan saja kita hanya memasuki tahun yang baru, tetapi bagaimana sikap yang baru, bagaimana perilaku yang baru di dalam kehidupan kita yang boleh terjalin dengan baik. Sebagai orang beriman, maka untuk memulai sesuatu dalam kehidupan ini sampai pada akhirnya hal-hal yang terbaik itu, maka haruslah bersama dengan Tuhan. Karena apa? Tidak ada kekuatan kita yang bisa menandingi kekuatan-kekuatan yang bisa mempengaruhi kita. Kesaksian demi kesaksian boleh kita dengar. Bahwa saya malas, bahwa saya seolah-olah tidak peduli. Itu adalah kekuatan yang bisa mempengaruhi hati kita. Itu yang bisa mempengaruhi mata kita. Itu yang bisa mempengaruhi pendengaran kita. Semuanya kita dilingkupi oleh pengaruh-pengaruh yang akan membawa kita kepada hal-hal yang buruk. Tapi hal-hal yang baru ini harus dijaga. Bukan saja di tahun baru harus dijaga, tapi sepanjang perjalanan kita itu harus dijaga. Hal-hal yang baru dalam pengertian hal-hal yang baik yang bisa untuk diperhatikan, yang bisa untuk diteladani. Kristus yang meneladankan kepada kita satu perilaku yang baru setiap hari. Maka oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam memperbaharui sikap ini adalah selalu dekat dengan Tuhan. Ibadah ini adalah bagian untuk menempah kita, untuk senantiasa baru di dalam Tuhan, untuk senantiasa baik di dalam Tuhan. Kalau sudah bisa baik di dalam Tuhan, kepada sesama juga akan bisa baik. Karena apa? Keteladanan itu akan tertunjukkan dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, tahun baru ini juga mengingatkan kita tentang perjalanan kita yang sangat panjang. Walaupun perjalanan yang panjang itu bagi Tuhan adalah sangat pendek. Walaupun perjalanan hidup kita itu terasa sangat panjang, tapi bagi Tuhan itu adalah sangat pendek sekali. Kenapa? Makanya di dalam Yakobus 4 ayat 14 dikatakan, kamu adalah seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar lagi tidak kelihatan. Yang sebentar seolah-olah berarti, yang sebentar lagi tidak berarti. Maka umur 200 tahun sekalipun
itu adalah bagian seperti uap di mata Tuhan. Sebab waktu yang Tuhan berikan kepada itu adalah sangat panjang. Kita tidak bisa mengukur waktu itu sampai kapan berakhirnya. Tapi waktu itu berjalan terus. Tuhan yang menentukan dan Tuhan yang mengarahkan. Maka waktu itu adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang mengarahkan, dan Tuhan juga yang membuat keberartian. Kita harus mampu bersyukur walaupun tidak banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita melampaui tahun 2022 itu. Ada orang berkata sama saja, jangan. Kenapa sama saja? Penyakit di tahun 2022 itu sampai pada hari ini. Pertanyaannya, bisakah kita kalahkan? Bisa. Disitulah kemenangan yang besar. Walaupun banyak gangguan, banyak tantangan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan bisa untuk memenangkan kita. Karena itu endingnya adalah kemenangan. Kalau persoalan hidup itu dari waktu ke waktu tetap ada. Kalau persoalan hidup itu tidak akan pernah berhenti. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya kita untuk ketawa, benar. Ada juga waktunya kita untuk menangis, betul. Ada waktunya juga kita untuk bersukacita, dan ada waktunya kita untuk murung. Sebab dalam waktu itu semua telah diramu dengan sistem Tuhan yang sedang berjalan. Dan bagaimana kita menyikapi perjalanan waktu itu di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mendesain diri kita. Karena itu kita harus membangun diri kita. Karena itu kita harus memperbaiki sikap kita sebagai orang yang bisa sampai kepada situasi yang baru. Dan bahkan dalam hidup yang baru. Bahkan perilaku yang baru. Karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, dalam kehidupan ini harus ada kita perhatikan dalam perjalanan waktu itu, bahwa Tuhanlah pencipta waktu, pengatur waktu, dan bahkan juga pengarah waktu kepada kita, yang mengarahkan kita dalam waktu itu. Bapak Ibu Saudara, ada juga yang bersukacita di dalam hidupnya, lalu dia membuat satu kesimpulan dalam hidupnya, wah, dalam tahun baru ini saya harus membuat resolusi tahun baru. Ada tekadnya seperti itu. Dia mengatakan, dia perokok dulunya akan berhenti merokok. Dia mabuk-mabuk dulunya berhenti untuk mabuk. Cukup dia minum untuk kesehatan. Yang dulunya dia boros, berhenti untuk boros. Dia akan mengarahkan berkatnya kepada hal-hal yang sangat penting. Maka ada orang tua yang mengatakan kepada anaknya, dahulukan dulu yang terpenting, penting, kurang penting, dan seterusnya urutan-urutan itu. Itu artinya penghematan, tetapi bukan pelit. Hemat itu tidak sama dengan pelit. Hemat itu berarti terarah daripada berkat yang ada padanya. Pelit sampai dirinya juga pelit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, ada juga yang pelit dengan waktu. Dalam 1 tahun atau 3 tahun dia tidak pernah ke pesta, pun tidak pernah ke gereja, pun tidak pernah ke persekutuan STM, pun tidak pernah ke persekutuan marga, pun tidak pernah. Maka pada saat itu dia yang 3 tahun itu tiba-tiba muncul di keempat persekutuan ini. Tiba-tiba dia muncul di gereja. Lalu dia duduk di sebelah kawan. Dia tengok-tengok. Apakah dia ini kawanku yang lama? Masa obatnya sudah banyak seperti ini? Pikirannya. Dia bertanya-tanya. Dia bukan lagi ibadah tujuannya. Menengok-nengok kawannya. Saking ditengoknya perubahan-perubahan. Dia dulu kecil. Sekarang sudah besar. Dia dulu kurus. Sekarang sudah gendut. Itu saja yang ditengoknya. Karena apa? Heran dia dan terheran-heran. Akhirnya tidak fokus dia untuk ibadah. Maksudnya Bapak Ibu Saudaraku yang kasih nama Tuhan, kalau setiap minggu saja kita ketemu, tidak akan terasa itu pertambahan uban kawanmu itu. Dia tambah 2 setiap minggu dia tambah. Sampai semua pun itu ubanan, tidak akan terasa.
karena nampak tiap minggu. Tapi kalau sekali 3 tahun, engkau terkejut. Aduh, kerja sekali, diakah itu atau tidak? Nah, karena itu betapa pentingnya persekutuan. Betapa pentingnya membagi waktu. Karena waktu ini adalah waktunya Tuhan, Dia yang menciptakan ini. Dia yang memeliharakan ini, dan bahkan juga Dia yang memberikan kepada kita untuk kita nikmati. Karena itu kita harus jaga waktu ini dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, waktu ini dalam pengertian Yunani ada 2. Waktu yang ada ini kadang-kadang gelap, kadang-kadang terang, kadang-kadang ini waktu ini. Dalam pengertian orang Yunani ada 2. Yang pertama, dia disebut dengan kronos, adalah suatu proses dari peristiwa dan keadaan yang berawal dan berakhir. Habis pagi, masuk siang, masuk malam, selesai dia. Berputar-putar terus. Adakah seperti itu? Ada. Waktu ini berganti terus, itu pengertiannya. Berawal dan berakhir, berawal dan berakhir. Akhirnya sampai waktu itu kepada kita, berawal juga dan berakhir, yang akhirnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu pertambahan umur kita. Orang mengatakan bertambah umur. Ada yang mengatakan berkurangnya umur itu, katanya. Entah mana yang tepat ini, berkurang atau bertambah, terserah dia. Artinya bahwa waktu itu berputar terus, tidak pernah akan kembali waktu tersebut. Lalu yang kedua, pengertian mereka adalah kairos, adalah kesempatan, yang artinya setiap titik waktu itu tiada duanya. Setiap waktu itu tidak akan kembali lagi. Setiap waktu itu tidak ada ganti. Makanya ada pujian kita yang mengatakan waktu tidak akan kembali lagi. Yang sudah berlalu tidak mungkin akan balik lagi. Nah, saya mengatakan ini betul. Kalau posisi kita berada seperti ini, saya ada di sini, baju saya seperti ini, kita semua ada seperti ini. 3 hari lagi kita posisikan kondisi kita seperti ini, tidak akan sama. Walaupun sudah kita kondisi. Sebab apa? Waktu saja sudah berganti. Tidak ada duanya itu, tidak ada serapnya dia. Ban sepeda motor ada serapnya, ban mobil ada serapnya, tapi waktu itu tidak ada serap di situ. Sudah berganti dia, selesai, tidak ada duanya. Maka kesempatan hari ini adalah kesempatan emas bagi kita yang harus kita pakaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam ibadah kita 1,5 jam, saya selalu menghitung waktu kita. Karena saya juga menjaga waktu kita, supaya jangan kalian bosan mendengarkan firman ini. Saya jaga antara 25 menit, 30 menit. Saya pun tidak capek, tapi bernilai manfaat. Maka diperhatikanlah waktu 25 menit ini untuk kita bawa dalam hidup kita. Bolosoro pe humapua gabe anu mamapua ini di diriku. Kenapa? Karena firman ini untuk saya dan untuk kita semua. Puji Tuhan. Karena itu mari kita perhatikan dalam hidup kita ini. Apakah Yunani yang mengatakan sebagai kronos ataupun kairos itu yang berputar-putar atau tidak ada duanya, itu sama saja. Yang jelas kita gunakanlah waktu ini dengan baik. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa manusia itu adalah seperti debu tanah. Karena kita diciptakan dari tanah, kita ingat lagi. Di mana ada madong si hagijak kono tak anggo di bulu tau. Setan. Jalan mulak tusi. Mana mulai dong menggali kuburan. Ada kita sampai puluhan tahun tidak busuk-busuk. Banyak orang bertanya, kenapa itu? Karena formalinnya terlalu banyak. Karena disirami rempah-rempah.
dan lain sebagainya. Kami yang jelaskan kembali ke sana, karena berasal dari sana setiap manusia itu. Maka apa dan bagaimana kita menyikapi waktu yang baru ini di dalam kehidupan kita, yang kita akan jalani 1 tahun penuh, adalah dengan harus bisa mendesain, dengan harus kita bisa membangun diri kita semakin baik di hadapan Tuhan, semakin baik di hadapan keluarga, semakin baik di hadapan sesama. Itulah yang terbaik. Puji Tuhan. Buhadong ko persoalan ni adong. Alay boy do kita tahu. Una. Boy do kita monang. Iya. Jangan pernah harapkan persoalan akan selesai di dunia ini. Bertambah, iya. Tapi kon meningkat to kaporsiaw meningkat. Di mana mulai suku naik tu kita selalu nah. Tui sebado juham boleh nak. Adong ko di bawah dokter. Tunai lebung nai do juham daripada Tuhan. Tui sebado juham minna. Tu dong aku sa perindian inna. Ewa. Pajulu-juluku pembuatan. Adong kotok sorry. Jadi, ikaw kita na baca ko sa luna. Macam-macam. Jadi terjadi di sa luna kita na menjaga. Kita na mendesain hidup kita, menjaga diri kita dengan baik. Kenapa? Kamu mungkin orang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, maka doa kita kamat tahu, umat yang bergugui mau Tuhan, mengedupi si sedih-sedih lima, katanya. Hai nonai, saya bergugui Tuhan kita. Dokter begi-begi, karena dong macam, nama dong nanti. Hai nonai, akai nak tapi sokonido, saya bergugui mau Tuhan, mengedupi amat tahu. Sudah redo kan si patah, benih umat. Hidung ulu. Daktar pilih kita benasing. Ina masih jagaon. Ina masih rawaton. Nama sirawatan mahita. Ina mah kosong. Lalu suku majulai kita akan berkeluarga nama Tuhan majulai. Wah ngasih kok sudi. Dah harus ngasih kok. Selalu dorong di si akan bergumulan. Alai tekad adalah kita harus berkemenangan. Alai dan monak sendiri. Berkemenangan itu adalah mengalah. Jadi sina Allah mengalah, itu na monang. Alai kalau menang sendiri, ibadah berjubul. Jadi di tahun yang baru ini harus ada sikap kita. Songo parsal puni tahun 2005 saluhuk naik. Puji Tuhan. Haleluya. Iya. Itu intinya di tahun baru ini. Siapa yang ada di dalam Kristus harus menjadi ciptaan baru. Ciptaan baru itu seperti Kristus, dia menjadi teladan. Ayah dong domonang ala di patutoru dirina. Dimana si Jek berpaung na julu di pertobatan na, ya mulai si Jek berpaung siang lapo, inatai martangian, olo ditunggalikon, menurut kesaksian. Jadi lama-lama ada tahap mana na manunggalikon on, imana matunggalik sendiri, babawari. Besi bubat pesokoni suelu siya oleh martangian doin na, ujung na imana bertobat, lebih pendita na. Dan seko si pendita maksudnya. Tetapi sioloi Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Asaboha, hasil mutar pasu-pasu, dikyon. Sao tino dikyon. Ingat si Desi, berumur 50 tahun naik. Busuk ko maju kami na, kira-kira 3 tahun naik man waing rencana mo. Hai doon waing, ade. Ano, ay 70 na ino iso. Berarti ka nga umoti naik nama nalosya. Ang pula harwa, di na 50, kung 60 ang muse, alam dyan o.
Kata si Tuan tangan 25. Jadi ahade haroa. Tumagong ma. Ni patu toru. Tu silang ni tuhatai. Asalam tarpaso-paso kita. Gabe jol mana yang baru. Di bagasa Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Naik masuk ni. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan. Apa tabungan? Manusia sesungguhnya berpotensi berumur 300 tahun. Itu penelitian. Hebat saja JP umur manusia. Sonima. Alami sahi. Burung Raja Wali berpotensi berumur 120 tahun. Manusia berpotensi berumur 300 tahun apabila tidak sakit. Tidak sakit jasmani, tidak sakit rohani. Dakya tersinggung, dakya meninggung, dakya medili, dakya roha-rohao, dakya muha. Sadok dakya marsahid berpotensi berumur 300 tahun. Jadi benar kita sonario nak kena marsahid usdi. Yaitu dang marsahid pe amatangna rohana marsahiti. Ya burjudongan na imana mangarohai. Iya so burjudongan na imana mangaliliti. Maca. Tapi bagi anak-anak Tuhan sebagai ciptaan baru itu senantiasa memperbaharui dirinya. Burung Raja Wali itu selalu muda. Bulunya ada pergantian bulu. Ada pergantian di sana kekuatan. Karena di dalam bulunya itu ada kekuatan. Melojol mah, na potar, si taruponna, olo tukin naik gabe kirang. Dari rumah, malah cocok tuh kulit naik cocok dengan bentuk na kirang. Kali itu, alai gudang godak cocok. Jadi alai langsung orang mau lepas cocok. Saya lah harap barat dan si dati cocok. Kita roh. Alai mau cocok. Anong dongan ni nataon? Kasi terbebegak indah. Ipa-tipo masa tebi parjaguan no. Satu sonari dangal. La isip pero kan adang lumurahan na bangida. Apalagi mamatay. Situ lo matay sa betulah. Alay memang ala sumori kondisi pada saat ini pingin untuk lebih. Pingin untuk menikmati. Alay gabe hasusan. Gak usah biasa-biasa saja. Ibadah dak kaya ucap betul ofisi. Ibadah mabereng mereka mau bolu tapi setiap minggu terserah. Alai bolo macet-macet doh hamu bar minggu ba. Ayo baru kami banditain awat to. Jadi sonak tanda pertama ni aku benami Roma hamu minggu. Jadi tiap minggu kan masih sapaki. Jadi kina marsi jalangan ni tak beregi do. Bubuk na dihala baru na. Tad besok namo mo tamatori naro ada tokan. Naro dia mah. Hari pikirnya matau nai lemar niang di naroha. Tunggu bina rohani, orang saya tidak akan menyalam saja bukan. Saya perhatikan ini warna. Semua dalam oring, warna itu tunai naroha. Jadi ibadah lentang yang dihami. Sinangnya kodi. Natama jo sifat ada nih warna. Alim melutar arumas, buhina, mana keadaanna. Ditanya kodi dalam waktu-waktu matahari. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, dalam hidup kita ini menikmati dan mengisi waktu yang lebih baik itu adalah ada beberapa hal. Ada orang yang berniat, ada orang yang bertekad, ada orang yang membangun dirinya dalam suasana yang baru termasuk di tahun yang baru. Ada paling tidak 5. Pertama, dia harus menjadi rajin bekerja. Atau mungkin kalau dia bekerja di perusahaan atau di kepegawaian, dia akan menjadi disiplin bekerja. Yang kedua, dia akan rajin ke pesta. Perlu dengar pesta? Perlu. Perlu deh. Kurang dipikir kamu main tak perlu ke pesta. Baru dapat tuluhan dia akan berusaha untuk rajin ke persekutuan. Ahamai persekutuan marga. Ahamai persekutuan STM. Perlu kan rajin ke sana? Perlu.
Itu juga adalah orang yang baru dirinya, memperbaharui hidupnya di dalam kehidupan. Baru yang berikutnya adalah dia akan membangun dirinya rajin beribadah. Berarti ada perubahan di dalam dia. Ada tekad bagi dia. Dia menginginkan berkat yang lebih daripada yang selama ini. Itu hodo mulai rajin beribadah diberkati toho. Uji. Melihat 3 ayat 10 mengatakan, angka terbalik nomor 3. Ujilah Tuhan. Setiap orang yang baik akan menuai yang baik. Dan kita sendiri yang menguji. Karena setiap orang yang rajin untuk beribadah itu, dia akan menjaga dirinya. Pembicaraannya akan menjadi berkat. Kehidupannya akan menjadi berkat. Dan lain sebagainya. Udah. Yang terakhir, orang ciptaan baru itu adalah apabila dia bisa membaca, bacalah firman Tuhan. Kurang doholan macahai HP, garu tokin HP, garu tokin, adong duli-duli jamu nami, holo dungo, baca dungo nang bayon naroba. Ada mereka HP musik. Perlu baju HP berengon, apalah dungo saya naroba. Alay baju tu. Ada paling tidak yang 5 ini. Kenapa? Betapa sangat pentingnya kita menggunakan waktu yang diatur oleh Tuhan ini. Menggunakan waktu yang diberikan Tuhan ini kepada kita. Mungkin tambahannya bagi orang yang sekolah, harus rajin belajar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan perlu dibaca. Ada orang kosong. Di satu saat ya mau tersonggot. Alkitab non baru. Jadi kemungkinan ada keja. Kemoting mamatau. Siap pamoto aku dak kiamar minggu mamatau. Apalagi bolosot warkat samata dan boya matau majah. Alai dibayan babibil buanonna di parmuding nai. Inaroh aku dak. Ay tiki mangul biya matau dak kia majah kita. Apalagi dung mati sehari-hari pada macahin naroh aku. Batu mabong mahal kita pi. Ilihat tu na boy majah parang tu na mangul. Unang be, tu na mati. Ati. Saya ba mau nama sifatu ba sifatu marakola ba. Alam ko palal kita don mang bebot tu si. Sehari-hari jahon na. Kasi dak kaningulu na binakyay jaha. Apalagi madung mati ati. Jadi maksud tu di sini. Baca Alkitab. Itiking ulut tahun hitamui. Baca Alkitab. Aku selesai wabe. Tak ya bisa apa. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, dalam kurun waktu yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan senang kita memiliki kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu disenangi semua orang. Tuhan pun mengatakan kebiasaan baik itu disenangi oleh Tuhan. Apa itu kebiasaan baik? Berbahasa yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, dan lain sebagainya. Itu menyenangkan hati Tuhan, pun menyenangkan sesama. Di manakah kita dapatkan itu? Di dalam manusia yang baru, yang ada di dalam Kristus. Di mana kebiasaan buruk seolah-olah baik, udah video tay tempat nasi. Orang maju hal pemakatain naroa. Alay baik di kalau di tempati. Tak pula salah honok to ni. Ay memang ngasong ni tempati. Tapi dikatakan di sini harus berkebiasaan baik supaya menyenangkan hati Tuhan. Lalu berikutnya, hari esok itu sangat penting. Dan bahkan juga dikatakan bahwa ketika kita melihat hari esok itu, bukan hanya hari esok yang dengan diri kita sendiri, tetapi hari esok dengan mata spiritual. Hari esok kita satokin.
Artinya seumur kita ya hari esok kita. Tapi hari esok kita adalah setelah kita. Di mana dokon Rasul Paulus, hamuna mana dumangol molo hola di portibion, molo hola miliarder do hamuna mana dumangol. Wasa, molo hola marpakirimo di portibion do hamuna mana dumangol. Habis saja mana di portibion itu maksudnya. Hamuluan itu dini maparoha. Sayang. Molo mago to dita. Hape nga dadalani ke Kristinata sape itu sadario. Oti nay na maperdalanata. Berarti harus bertahan. Berarti harus berjaga-jaga. Berarti harus kuat bersama dengan Tuhan. Nah, Parpudima, di tahun baru ini kiranya rahmat yang baru senantiasa melingkupi kita, senantiasa hadir bagi kita, sebagaimana dikatakan di dalam ratapan pasalnya yang keempat, ayatnya, pasalnya yang ketiga, ayatnya ke-22 sampai dengan 23. Demikianlah ayat penutup bagi kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya setiap pagi baru bagi kita. Besar kasih setia, rahmat Tuhan yang baru itu, harapan Tuhan yang diberikan kepada kita setiap baru hadir bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, di penghujung tahun baru bulan Januari, saya mengatakan sampai bulan Januari inilah tahun baru. Dan bulan Februari jaranglah orang mengatakan tahun baru lagi, horas paling dibilang. Tapi kalau sampai bulan Januari masih ada mengatakan selamat tahun baru Pak. Nah, hari ini kita sangat bersyukur kepada kita akan melangkah ke depan yang penuh dengan harapan di dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Tuhanlah memberkati kita semua sebagaimana firman Tuhan yang kita dengarkan, sehingga itulah yang melingkupi kita dan itulah yang menguatkan kita. Diberkatilah kita semua, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dan gereja kita diberkati oleh Tuhan, sehingga kita ada bersukacita penuh dengan harapan di dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan.